Oke anak-anak, kedengaran suara ibu? Terdengar, Bu. Dengar, Oke, Bu. jadi sekarang kita ketemu lagi di mata pelajaran desain multimedia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu bakalan kasih satu video. Muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, kita mulai ya. Jangan dekat-dekat. Tutupkan Bang Ian, layangan Jimin udah putus. Ya elah Jimin, biarin aja putus. Palingan bentar lagi balikan kok. Kalau jodoh dipertemukan di pelaminan. Jimin gak ngerti Bang. Nanti juga Jimin mengerti kalau sudah dewasa. Jadi lagi kamu tanggung jawab. Kenapa sih kamu pegawai negeri sipil? Itu PNS. Suara apa itu Jimin? Kayaknya dari rumah kamu. Iya Bang, kayaknya dari rumah. Ayo kita lihat. Kenapa sih kamu marah-marah gak jelas? Kamu kepala keluarga kita, kamu cari duit lebih niat. Aku selalu berusaha cari uang untuk kamu dan Jimin. Iya, makasih. Sudah repot-repot cari uang di bawah bantal, di karpet, di salah-salah rumah aku. Thank you. Tapi kalau kamu nggak punya tambahan, please jangan ngabisin apa yang sudah aku berjuang untuk membelinya. Apa sih maksud kamu? Ini apa? Ini apa, Bang? Ini krim malam yang aku beli sendiri. Tapi kamu pakai juga. It's my cream, Bang. My cream. Tapi it's my cream, Bang, not you. Jimin, kayaknya kamu harus udah dengar ini semuanya, Ada apa ini? Kenapa pada ribut? Ini permen susu mahal. 2 permen susu Milk Kuda setara dengan semeter susu. Permen Milk Kuda, semua bisa jadi macan. Enak tahu? Gimana animasinya? Menurut Lucu, kalian? Bu. Lucu. Oke. Nah, menurut kalian animasi itu bisa langsung dibuat atau butuh proses dalam membuatnya? Proses, Bu. Ya, butuh proses. Nah, itu dia yang bakal kita pelajarin di hari ini. Jadi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tahapan produksi produk multimedia. Oke, animasi tadi kan produk multimedia. Jadi mereka dalam memproduksinya itu butuh tahapan. Nah, tahapannya itu apa-apa aja sih dalam membuat produk multimedia? Nah, tahapannya itu ada ini nih. Ada produksi, ada praproduksi, ada postproduksi. Tapi ini Ibu belum ngatur ya, sesuai langkah-langkahnya itu belum Ibu atur gitu. Yang mana duluan, ini yang pertama, ini yang kedua itu belum Ibu atur. Nah, menurut Alifa nih, tahapan pertama itu apa? Mungkin Alifa tadi malam ada belajar nih. Kira-kira apa nih tahapan yang pertama yang Alifa tahu ya menurut Alifa? Yang praproduksi, Bu. Oke, berarti yang pertama praproduksi, yang pertama. Yang kedua apa, Alifah? Yang kedua produksi. Yang kedua produksi, berarti yang terakhir postproduksi. Ya. Yang lain ada nggak? Atau sama? Atau ada yang menurut enggak kok yang pertama tuh postproduksi, baru praproduksi, baru produksi gitu, ada nggak? Atau emang udah benar kata Alifah? Gimana yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Wah, bisa samaan janjian ya? Ada janjian, oke. Perjanjian emang benar ya. Jadi emang benar tahapan pertama tadi seperti Alifah bilang praproduksi, setelah praproduksi baru produksi, setelah itu ada postproduksi. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi adalah hal yang dilakukan sebelum produksi terjadi. Jadi pada tahap praproduksi ini kita ngumpulin semua data sebelum kita ngelakuin produksi. Nah, tahapan awalnya itu apa-apa aja sih tahapan dalam praproduksi? Nah, tahapan pertama itu ada penentuan ide atau konsep. Nah, penentuan ide dan konsep ini bisa kita lakuin dengan banyak cara. Jadi kita tuh kalau misalnya mau ngebuat sesuatu, kita butuh ide nih, kita mau buat apa sih gitu. Kita mau buat apa, kita mau buat ini untuk siapa, tujuan kita buat ini untuk apa, kayak gitu. Jadi di situ kita nentuin idenya. Banyak cara sih bisa kita lakuin gitu dalam buat suatu cari ide gitu. Contoh tadi ya, video yang tadi, animasi yang tadi,
mereka pasti dapetin idenya itu dari sesuatu yang viral kan, dari hal-hal yang viral pada masa itu. Pada masa itu tuh yang putus lagi tren-trennya kayak gitu, lagi parodiinnya. Jadi mereka membuat suatu parodi dalam bentuk yang lain. Kalau yang di layang putus My Dream, orang tuh My Cream gitu ya. Itu cara mereka dapat menonton video, melihat karya orang lain juga bisa. Melihat itu dimana kita melihat untuk bisa mungkin dapat inspirasi, bukan menjiplak ya teman-teman. Jadi kita selanjutnya kita desain, kita udah dapat ide, kita ngedesain gitu, apa-apa aja gitu, kita kumpulin data-data kayak foto, video dan sebagainya, kita desain. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Ini adalah kita ngelakuin yang namanya apa aja yang bakal kita lakuin di produksi itu. Nah, contohnya kita nentuin gitu jadwal dalam pembuatan produksinya itu apa-apa aja. Udah jadwalnya kita nentuin biayanya apa aja. Terus kita nentuin juga storyboardnya tuh gimana tuh di perencanaan produksi, gimana sih nanti bentukannya gitu, kira-kira gimana gitu. Dan lain hal. Selanjutnya ada dokumentasi, kita udah ngerancangin semua, kita ke dokumentasi. Dokumentasi ini adalah kegiatan di mana kita ngedokumentasiin semua data, kita ngumpulin semua data informasi yang kita gunain sama praproduksi, sama sampai produksi sampai akhir sebenarnya. Jadi dari praproduksi kita udah ngelakuin dokumentasi, dari data-data yang kita gunain, desain-desain kita gunain gitu, dan semuanya. Nah, selanjutnya ada membentuk tim. Nah, kita kan udah ngelakuin desain, semua udah rencana udah siap, rencana produksi udah, ceritanya udah, kita tinggal nentuin tim gitu. Nah, misalnya kita mau buat film, kita nentuin timnya tuh ya kameramennya, tata riasnya, kita cari sumber daya manusia yang sesuai dengan apa yang kita butuhin untuk produk ini. Selanjutnya kita membuat rancangan desain atau prototype. Jadi kita itu bakal ngebuat contoh desainnya gitu dalam bentuk prototype di mana nanti diuji coba. Nah, dari uji coba nanti pemimpin dari produksi itu bakal nentuin lanjut atau enggak. Kalau misal kalian ngebuat produksinya itu sendiri ya kalian nentuin ini lanjut atau enggak. Selanjutnya ada penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini kita nyempurnain semua tahapan-tahapannya itu dengan jelas. Kita buat rancangan desain yang udah jelas, timnya udah jelas, semua kita sempurnain. Jadi semua udah jelas tuh, nggak ada yang abu-abu lagi, nggak ada. Jadi udah jelas semuanya. Nah, oke. Selanjutnya baru kita penandatanganan kontrak pembiayaan. Ini kalau misalnya produksinya itu udah sama klien ya. Misal kalian nanti udah pada tahap kalian udah punya jadi profesional dan punya klien kayak gitu. Di situ kalian bisa kalian perlu penandaan kontrak, tapi punya udah nih, udah selesai semua, udah tanda tangan kontrak, praproduksi semuanya udah siap, semua konten-kontennya udah siap, desain-desainnya udah siap. Kita lanjut ke apa teman-teman? Produksi, Bu. Ya benar, kita bakal lanjut ke produksi. Nah, tahapan produksi adalah tahapan di mana kita membuat konten, program, dan kita menyiapkan software-software yang kita butuhin dalam membuat produk ini gitu. Nah, tahapan-tahapannya itu apa aja sih? Satu, kita membuat konten. Terus kita proses kontennya, kita edit. Nah, ini pembuatan kontennya kan kita udah siapin semua desainnya, semua tinggal kita buat konten. Kalau film kita nge-shooting dan sebahagiannya, setelah itu kita baru pengeditan, ini pemrosesan kesan konten. Terus penentuan perangkat lunaknya juga yang kita gunain. Selanjutnya merevisi desain. Setelah kita bakal merevisi desain kita. Setelah kita revisi, kita bakal ngakuin pengujian awal produk. Tadi udah kita revisi, kita uji lagi. Setelah kita uji, kita bakal merevisi lagi, kita uji, kita revisi lagi, kira-kira apa nih yang kurang dari itu. Setelah itu kita membangun versi alpha. Membangun versi alpha ini adalah kita menentukan, kan awalnya kita udah ngedesain nih, kita udah buat prototipe-nya gini. Terus nanti di membuat proses alpha ini gimana kita mencoba yang udah kita buat itu, udah sesuai nggak dari desain awal kita tadi. So kita buat aplikasi, kita tes nih, halaman ini udah berfungsi nggak, tombol ini udah berfungsi nggak, kayak gitu dengan baik. Itu kita tes sendiri sih sebagai pengembangnya, sebagai konten kreatornya kita yang tes sendiri, itu versi alpha kita yang buat. Selanjutnya
Setelah kita udah buat versi alpha, kita tes, kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita tinjau kembali. Habis itu kita revisi lagi, nggak ada lagi pasti revisi. Dan kita kalau buat produk pasti revisi itu ya nggak bisa dijauhi, tidak bisa ditinggalkan gitu, pasti bakal ada dan selalu ada gitu. Selanjutnya, setelah itu kita bakal membangun versi beta. Versi beta ini bakal kita lanjut di tahapan post produksi. Tahapan post produksi ini adalah tahapan akhir dari produksi. Alhamdulillah ya udah selesai produksi, sekarang kita post produksi kayak gitu kurang lebih ya. Setelah itu kita bakal masuk ke post produksi. Ini apa sih yang kita lakuin gitu kan, produksi kita udah selesai, kita udah revisi banyak tadi di produksi, apalagi post produksi ini kayak gitu. Kenapa nggak dibuat terus? Kenapa nggak di-share terus? Kenapa harus ada post produksi lagi? Kenapa harus ada tahap ini? Ya karena kita harus ngelakuin beta testing, yaitu beta testing ini tahapan pertamanya itu kita ngetesnya, tadi kan awalnya waktu tes alpha itu kita tes dengan kita sendiri sebagai yang ngembanginnya, sebagai penciptanya gitu. Oh udah pas nih sesuai dengan desain awalnya desain yang udah kita tentuin nih. Selanjutnya beta testing ini kita ngetesnya itu kepada orang lain gitu, kepada yang kurang lebih mereka tuh adalah target kita gitu. Kira-kira 10-20 orang gitu bisa lah. Tapi kalau misalnya proyek yang besar berarti yang kita minta tes untuk mencoba apa yang kita buat ini tuh lebih banyak lagi gitu. Beta testing ini kita bakalan minta ke orang-orang buat nge-review gitu yang kita buat. Kira-kira cocok nggak sih? Kira-kira apa sih kurangnya? Atau ada yang perlu diperbaiki nggak gitu. Nanti kita bakal kayak biasanya ya, kita ngebuat kayak from atau questionnaire kayak gitu. Selanjutnya kita udah ngelakuin beta testing, kita ngelakuin evaluation. Nah, evaluation itu kita ngevaluasi dari hasil beta testingnya tadi kan. Kita udah dapet nih feedback dari orang-orang, kurang ini, lebih baik kayak gini, maunya kayak gini. Dari situ kita ngevaluasi, kita buat lagi, kita revisi lagi selanjutnya. Setelah evaluasi kita revisi lagi. Setelah itu udah kita revisi, itu udah revisi akhir ya teman-teman. Baru kita ngerilis golden master, kita ngerilis dari produk kita tadi. Terus kita nge-archive semua produk dan material-material dari produksi tadi. Gitu tahapan-tahapannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan?